Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada ajaran baru tahun 2020-2021. Pada kesempatan kali ini kita khususnya kelas 8 kita akan mempelajari materi dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bagian daripada rukun iman. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini termasuk rukun yang ketiga dan ini harus kita imani. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian iman kepada Allah, pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala benar adanya dan diwahyukan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada para umatnya. Inilah yang membedakan antara nabi dan rasul. Ya, kalau nabi mendapatkan wahyu tapi tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau rasul dia mendapatkan wahyu tapi wajib menyampaikan kepada umatnya. Tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Nah, jadi inti dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pertama percaya adanya kitab-kitab Allah. Ya, mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ya. Kemudian yang kedua inti beriman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya kepada isi atau kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengamalkan ajaran-ajaran terdapat di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu kita mampu mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sulit memang dilakukan oleh umat manusia. Kita hanya mampu membaca kitab-kitab Allah, tetapi amat sulit untuk mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sebagai makhluknya, apalagi kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, kita semaksimal mungkin berusaha untuk dapat mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ya, karena dengan kita percaya kepada kitab-kitab Allah, dengan kita mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disinilah fungsinya, ya, fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Yaitu pertama, ya, agar kita ini menjadi manusia yang tidak tersesat hidupnya. Nah, kalau kita percaya pada kitab-kitab Allah, ya, karena ini adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Jadi kalau manusia ingin selamat dan tidak tersesat hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat, maka dia harus mempunyai pegangan pedoman hidup, yaitu tidak lain adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sekarang masih ada adalah Al-Quranul Karim. Inilah pegangan hidup manusia. Jadi kalau manusia tidak memiliki pedoman hidup, ya, maka dia akan tersesat. Bukan hanya hidupnya di dunia, tapi di akhirat pun dia akan tersesat. Kemudian yang kedua, fungsinya beriman kepada kitab Allah. Itu sebagai jalan keluar. Ya, sebagai jalan keluar atau solusi dari berbagai macam persoalan menyangkut kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Nah ini. Ya, kalau manusia tidak memiliki pedoman hidup, pegangan hidup, bagaimana dia akan bisa keluar dari permasalahan yang dihadapi ketika dia hidup di alam dunia?
Bagaimana dia akan menghadapi persoalan ketika dia akan berada di alam akhirat. Kalau dia tidak memiliki, tidak mampu di dalam memecahkan persoalan hidup di dunia, ya, dan dia tidak memiliki pegangan hidup, maka yang akan diambil oleh dia tidak lain adalah bagaimana dia bisa keluar dari persoalan ini, tidak lain salah satunya dengan cara melawan takdir Allah, yaitu dengan cara mati yang tidak mati yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Makanya kalau kita berpedoman pada Al-Quran, pada pedoman hidup kita, ya, maka di situ akan ada jalan keluar. Kalau kita memiliki persoalan, ya, kita akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan dalam Islam. Ya. Jangan kita menentang kepada takdir Allah. Itu dengan kita mengambil jalan pintas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk mempertebal keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Itu diantara fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi. Kemudian yang bagian C, yaitu dalil kebenaran adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak juga orang yang tidak percaya pada kitab-kitab Allah. Banyak juga manusia yang tidak mempercayai akan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dia beragama tapi tidak memiliki kitab. Yang pertama adalah dalil naqli. Dalil naqli ini adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ini membuktikan kebenaran adanya kitab-kitab Allah. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, surah An-Nisa, ayat 136, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, wal kitabil ladzi anzala min qabl, ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, sebagai Nabi akhir zaman, dan kepada kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quran, kitab Allah yang terakhir, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad. Serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, yang kemudian dilengkapi, disempurnakan oleh Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Nah, ini. Jadi yang dipelihara keutuhannya dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah hanya Al-Qur'an Karim. Ya, kitab Taurat, Zabur, Injil itu tidak dijaga kesempurnaannya, tidak dijaga. Kenapa? Karena kitab-kitab ini belum sempurna. Ya, kitab Taurat disempurnakan oleh Zabur disempurnakan oleh Injil, dan Injil disempurnakan oleh Al-Quran. Nah, ini jadi kitab Al-Quran inilah yang menjadi pedoman, yang seharusnya menjadi pedoman bagi umat manusia. Kemudian dalil akli ini dalil yang bersumber dari akal manusia. Yang pertama, adanya bukti fisik kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kitab Taurat, Zabur, Injil, ini ada bukti fisiknya. Ya, jadi kita tidak bisa mengelak lagi. Kemudian ada yang menyampaikan isi kitab-kitab suci tersebut, yaitu para rasul. Nah, ini dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, ada yang mengantarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat, yaitu malaikat Allah. Pertama yang bertugas menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Kemudian yang bagian D, yaitu nilai-nilai keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dapat menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mendapatkan ketenangan lahir dan batin di dalam
pasti. Karena manusia ini diciptakan ya dari jasad yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, lahir dan batin. Ya, jadi bukan hanya jasmaninya saja kita memberikan porsi makanan, ya, tetapi ruhaninya pun harus diberikan porsi juga. Nah, itu yaitu dengan kita iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membacanya, dengan kita menjalankan segala perintahnya. Nah, ini. Maka insya Allah lahir dan batin kita akan sehat. Dunia dan akhirat kita akan selamat. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, memperoleh kehidupan yang terarah. Ini ya. Jadi kalau manusia ingin hidup yang terarah, maka dia harus berpegang teguh pada kitab-kitab Allah, terutama adalah kitab suci Al-Quran yang ada sampai saat ini, kesuciannya dan kebenarannya. Inilah kitab Allah yang dijaga. Bukan hanya Allah yang menjaga, tapi juga umatnya pun juga menjaga kesucian dan kesempurnaan dari kitab suci Al-Quran ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan, ya, walaupun sedikit, mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya dan kita lebih mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah dengan kita semakin dekat kepada kitab suci Al-Quran kita, maka insya Allah Al-Quran itu akan menyelamatkan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.